Halo semuanya, coba deh kita bayangin pemandangan yang udah akrab banget di sudut-sudut kota besar Indonesia. Ada etalase kaca yang penuh sama lauk pauk menggoda, ada bangku kayu panjang dan, aroma masakan rumahan yang langsung bikin lapar. Yap, bener banget. Hari ini kita bakal kupas tuntas fenomena warung Tegal, atau yang kita semua kenal sebagai warteg. Pernah kepikiran gak sih, kenapa kayaknya di setiap tikungan jalan pasti ada aja warteg? Keberadaannya tuh udah kayak jadi bagian dari pemandangan kota. Nah, yuk kita telusuri bareng-bareng kisah di balik warung makan yang ikonik ini dan cari tahu kenapa mereka bisa sesukses itu. Soalnya gini, ini bukan cuma soal tempat makan loh, warteg itu jauh lebih dari itu. Kita akan coba bedah lapis demi lapis gimana warung sederhana ini bisa jadi kekuatan kuliner dan yang lebih penting kekuatan ekonomi. Ini bukan cuma cerita nasi sama lauk, tapi ini soal jaringan sosial, migrasi, dan bahkan gimana sebuah warung bisa ikut membangun desanya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Kita lihat dulu peran warteg di kehidupan sosial perkotaan. Kenapa sih tempat ini bisa dicintai sama semua kalangan? Nah, kutipan ini, wah kena banget sih. Ini benar-benar menangkap jiwa dari sebuah warteg. Ini tuh sebuah ruang unik di mana semua orang jadi setara. Mau dia pekerja bangunan, karyawan kantoran, bahkan sekelas Presiden Joko Widodo, semuanya duduk bareng di satu bangku kayu, makan hidangan yang sama. Di sini, yang namanya status sosial itu luntur deh. Jadi, apa sih yang bikin warteg ini menarik banget? Kombinasinya itu loh susah banget buat ditolak. Harganya ramah di kantong, porsinya bikin kenyang, pilihan lauknya puluhan macam, dan rasanya kayak masakan rumah. Terus pelayanannya super cepet. Nah, ini dia resep jitu yang bikin warteg jadi pilihan utama jutaan orang setiap harinya. Sekarang, kita coba mundur sedikit ke masa lalu buat lihat gimana sebuah ini berawal. Percaya nggak? Ternyata asal-usul warteg itu hubungannya erat banget sama pembangunan kota Jakarta itu sendiri. Jadi sejarah warteg itu, ya sejarahnya pembangunan Jakarta juga. Perpindahan ibu kota di tahun 50-an emang jadi pemicu awal. Tapi, ledakan sebenarnya terjadi di tahun 70-an. Waktu itu proyek-proyek konstruksi raksasa ada di mana-mana. Gedung-gedung tinggi, jalan layang, semua mulai dibangun. Dan para pembangunnya? Jelas mereka butuh makan. Nah, para perantau dari Tegal ini jeli banget melihat peluang. Ada ribuan pekerja proyek yang butuh asupan energi, butuh makanan yang murah, porsinya banyak, dan yang pasti cepat saji. Jadi, mereka pun mulai mendirikan warung-warung sederhana di dekat lokasi-lokasi konstruksi. Bisa dibilang mereka ini jadi pemasok bahan bakar bagi para pembangun kota. Tapi mungkin ada yang bertanya, kenapa harus orang Tegal? Kenapa mereka yang spesifik mendominasi bisnis ini? Jawabannya ada di kekuatan jaringan sosial mereka dan sebuah sistem yang, wah, unik banget. Para pengusaha warteg ini biasanya punya dua strategi migrasi utama. Ada yang namanya migrasi sirkuler, jadi mereka bolak-balik Jakarta, Tegal, nggak niat menetap permanen. Nah yang kayak gini biasanya lebih sering kirim uang ke kampung. Terus ada juga migrasi permanen, yang memang pindah untuk menetap. Pilihan strategi ini ngaruh ke semuanya loh, dari cara mereka ngelola warung sampai sekuat apa ikatan mereka sama kampung halaman. Ini dia nih, salah satu inovasi sosial paling brilian dari komunitas Tegal, sistem A+. Coba bayangin ya, satu warung itu dikelola gantian sama dua orang, biasanya per 3 bulan. Sistem ini bikin mereka bisa tetap pulang kampung, jaga silaturahmi, sementara bisnis di Jakarta tetap ngebul. Sistem ini jadi tulang punggung pertumbuhan jaringan warteg dan modal utamanya cuma satu, kepercayaan. Warteg itu bukti nyata kekuatan jaringan sosial. Seorang perantau yang udah sukses, dia nggak akan lupa sama kampungnya. Dia bakal ajak saudaranya, tetangganya, terus dikasih kerjaan, bahkan diajarin cara bisnisnya. Jadilah sebuah ekosistem yang saling topang, yang bikin para perantau ini bisa bertahan dan akhirnya sukses di kerasnya ibu kota. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling dalam. Gimana ceritanya sepiring nasi sama tempe orek yang sederhana itu bisa ikut ngebangun sebuah desa? Ini dia kekuatan ekonomi warteg yang sesungguhnya. Kata kuncinya buat ngertiin dampak ini adalah remitansi. Gampangnya, ini adalah uang hasil kerja keras di Jakarta yang dikirim pulang ke Tegal. Dan jangan salah ya, jumlahnya itu nggak main-main. Nah, ini dia siklus ekonominya yang luar biasa. Uang yang didapat dari hiruk-pikuk Jakarta mengalir deras kembali ke desa-desa yang tenang di Tegal. Aliran dana inilah yang jadi sumber kehidupan sekaligus motor penggerak pembangunan di kampung halaman mereka.
Uang kiriman ini fungsinya bukan cuma buat bertahan hidup ya. Ini adalah investasi super penting buat masa depan keluarga dan bahkan seluruh komunitas desa. Mulai dari buat bayar sekolah anak, jadi modal usaha baru di kampung, uang ini benar-benar jadi mesin kemajuan di sana. Dan ini dia manifestasi fisik dari kesuksesan seorang pengusaha warteg. Kalau kalian jalan-jalan ke sebuah desa di Tegal dan lihat banyak rumah bagus dan modern, kemungkinan besar itu adalah buah kerja keras dari sebuah warung di perantauan. Itulah piala kesuksesan mereka yang bisa dilihat langsung. Terus gimana nih wajah warteg di era sekarang? Yuk kita intip evolusinya. Di satu sisi, kita masih punya warteg-warteg legendaris kayak Warmo yang udah ada dari puluhan tahun lalu, dengan pesona klasiknya. Tapi di sisi lain, muncul gelombang baru, warteg modern berjaringan kayak Karisma Bahari. Mereka ini mengubah permainan dengan standarisasi, kebersihan, dan model bisnis waralaba. Ngomong-ngomong soal skala, coba lihat angka ini. Lebih dari 800 cabang. Itu jumlah gerai yang berhasil dibangun sama jaringan waralaba Karisma Bahari. Sebuah kerajaan bisnis yang dimulainya cuma dari satu warung sederhana. Gila kan? Kisah di balik Karisma Bahari ini benar-benar jadi cerminan inovasi dan jiwa wirausaha sejati. Pendirinya, Pak Sayudi, itu mulai dari nol loh. Waktu usahanya udah berkembang sampai punya 3 warung, beliau sempat kewalahan ngurusinya. Tapi bukannya nyerah, beliau malah menciptakan sistem kemitraan bagi hasil. Dan ide brilian itulah yang jadi cikal bakal kerajaan waralabanya sekarang. Bahkan pemilihan namanya pun strategis banget. Bahari itu ternyata singkatan dari slogan Kota Tegal, bersih, aman, sehat, dan rapi. Ini cara mereka buat menegaskan citra kualitas dan kebersihan buat menarik pelanggan yang lebih luas lagi, yang mungkin tadinya agak ragu buat makan di warteg. Nah, ini pertanyaan penutup yang menarik buat kita pikirin bareng-bareng. Seiring warteg jadi makin modern, makin terstandar, punya merek, dan skalanya makin besar, apakah jiwa egaliternya, jiwa di mana semua orang bisa makan bareng tanpa sekat, bakal tetap ada? Terima kasih banyak sudah menyimak. Ternyata hal-hal yang kita lihat setiap hari seringkali menyimpan cerita yang luar biasa di baliknya ya. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.